Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, teman-teman semuanya, kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu manajemen hubungan masyarakat ataupun humas dan juga branding sekolah berbasis pesantren modern. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada dosen pengampu Bu Evi Nursaidah Kapriani MPD yang telah memberikan tugas yang sangat mulia ini kepada saya, yang mana merupakan sebuah hal yang bisa dibilang urgent pada zaman sekarang. Karena seperti yang kita tahu, di persaingan era pendidikan yang semakin ketat, sekolah tidak cukup hanya memiliki program yang baik. Sekolahnya juga harus mampu memperkenalkan dan mengkomunikasikan keunggulannya kepada masyarakat melalui humas dan juga branding. Seperti yang kita ketahui, banyak sekolah-sekolah yang sudah bermunculan, apalagi sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan-keunggulan daripada sekolah yang kita cintai, apapun itu sekolahnya. Di sana kita tidak hanya cukup memperkenalkan programnya saja. Nah, di sana juga kita harus memperkenalkannya, mengkomunikasikannya, entah melalui media digital, entah itu dari mulut ke mulut, dari masyarakat, dari orang ke orang. Nah, disinilah gunanya humas dan juga branding. Nah, humas dapat diibaratkan sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Melalui humas, informasi mengenai program kegiatan dan prestasi sekolah dapat diketahui oleh masyarakat. Nah, seperti yang dikatakan oleh saya tadi, jadi fokusnya itu di sini dari humas. Nah, jika humasnya berjalan, maka program sekolahnya dapat diperkenalkan ke masyarakat. Tidak harus mengundang masyarakat ke sekolah, tapi humasnya sendiri membaur kepada masyarakat, supaya si humas ini dapat menjelaskan mengenai program-program kegiatan ataupun prestasi-prestasi yang ada di sebuah sekolah tersebut. Semisal di sekolah ini tuh menjadi nomor 1 pada Qiraatul Quran di se-Indonesia. Sekolah ini tuh menjadi nomor 1 dalam dakwah. Nah, di sini tuh menjadi tugasnya humas untuk memberitahunya kepada masyarakat. Nah, jika humas berfokus pada komunikasi, maka branding berfokus pada pembentukan citra. Branding membuat sekolah memiliki karakteristik yang mudah dikenali dan diingat masyarakat. Nah, humas tadi mah cuma buat berkomunikasi doang. Nah, sekarang ada branding sekolah. Branding sekolah ini dapat dilakukan bukan dari media sosial, bisa jadi itu dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau apapun itu, ya kan? Jikalau kita ketinggalan dalam hal media digital, wah sudah, maka kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan mungkin esok ataupun lusa sekolah yang kita cintai itu bisa jadi menjadi ragu. Murid-muridnya akan berkurang secara drastis, mungkin seperti itu. Nah, branding sekolah ini supaya memiliki ciri khasnya sendiri, seperti yang kita ketahui. Seperti contohnya, sekolah sini bagusnya pada bahasa Arab dan juga Inggris. Nah, contohnya seperti Pondok Pesantren Darussalam. Kan di Pondok Pesantren Darussalam itu membiasakan menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu menjadi contoh, menjadi ciri khasnya tersendiri. Lalu semisal di pesantren Cipasung ciri khasnya itu usul fikih. Nah, itu juga brandingnya branding sekolah-sekolahnya. Nah, lalu pada pesantren modern itu sendiri tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi pengetahuan umum, ilmu teknologi, bahasa asing, serta pembinaan karakter dan juga kepemimpinan. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, pada pondok pesantren Darussalam ini tidak hanya mengajarkan
dalam kegiatan sehari-hari. Fungsi humas seperti yang tadi dapat dijelaskan, melalui humas sekolah dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, alumni, pemerintah, dan juga masyarakat, sehingga tercipta dukungan terhadap program sekolah. Nah, dengan humas kita dapat berhubungan dengan masyarakat, sehingga masyarakat ini mendukung adanya program-program seperti halnya semisal diadakan program pengajian seminggu sekali oleh Direman ya, ditugaskan kepada humas supaya si humas ini memberitahukan kepada masyarakat begitu. Lalu entah itu alumni ini supaya membantu perkembangan sekolah-sekolah tersebut. Nah, lalu yang harus di-manage dari humas ini yang pertama adalah perencanaan program humas. Nah, jadi humas ini harus merencanakan sebuah program apa sih yang harus dilakukan oleh humas ini. Misal programnya untuk memberitahukan program-program sekolah yang baru, misal mengadakan pengajian sebulan sekali. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, pelaksanaan program seperti publikasi kegiatan sekolah seperti tadi pengajian seminggu sekali. Lalu evaluasi untuk mengetahui apakah program yang dijalankan ini efektif atau belum. Harus ya evaluasi supaya kita tahu apakah program ini berjalan dengan semestinya atau tidak. Lalu strategi branding sekolah, nah ini nih yang harus menjadi inti pada pembahasan kali ini. Jika sekolah, contohnya ya, jika sekolah memiliki program tahfidz Al-Quran, bilingual atau prestasi akademik yang tinggi, maka program tersebut harus terus dipromosikan sebagai identitas sekolah. Nah, tadi semisal pada pesantren Darussalam yang memiliki bilingual, penggunaan dua bahasa Inggris dan juga Arab, yang mana ini menjadi sangat penting ya, menjadi fondasi dunia belajar bahasa Inggris ini. Lalu semisal program tahfidz Al-Quran di pesantren ini mah khusus tahfidz nih. Jadi kebanyakan lulusan sekolah itu udah khatam tahfidz 30 juz ya, bukan juz 30 tapi 30 juz. Seperti itu. Media-media yang bisa digunakannya seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nah, mereka ini sangat berpengaruh untuk membuat citra sekolah. Oleh karena itu, sekolah ini harus aktif memanfaatkan media-media tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, Gen Z ataupun Gen Alpha pada saat ini menggunakan media sosial itu pada kegiatan sehari-hari, hampir 6 jam sehari itu tuh paling minimal menggunakan TikTok, entah itu TikTok, Instagram, Facebook ataupun YouTube. Jadi sehingga mereka ini banyak mengetahui dunia ini dari sebuah gadget ataupun dari sebuah konsep. Nah, lalu tadi saya bahas mengenai alumni ya. Ketika alumni berhasil di perguruan tinggi ataupun dunia kerja, masyarakat akan melihat bahwa sekolah tersebut mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, contohnya pada pesantren Darussalam, kembali kepada pesantren Darussalam. Alumni pesantren Darussalam tuh sekarang itu gimana sih? Nah, susah. Sekarang alumni pesantren Darussalam ini menjadi duta bahasa di Indonesia, menjadi di dunia kerjanya itu menjadi manajerial ataupun apa, menjadi duta kebangsaan Indonesia misal di Arab Saudi. Nah, itu merupakan sebuah kebanggaan ya kepada untuk sekolah-sekolah tersebut, karena itu dapat menjadi brandingnya tersendiri ya dari alumni, supaya masyarakat luas khususnya dapat mengetahui bahwa lulusan dari pondok pesantren tersebut dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas
panjang lebar humas dan juga branding. Manfaatnya apa sih? Apakah humas dan branding ini bermanfaat? Tentu ya. Dengan humas dan branding yang baik, sekolah akan lebih dikenal, dipercaya, serta memiliki daya tarik yang lebih besar bagi calon peserta didik ataupun orang tua. Nah, jika humas dan juga branding ini baik ya, sekolah ini akan lebih dikenal, lebih dipercaya, memiliki daya tarik yang lebih tinggi dan juga lebih besar bagi murid-murid maupun bagi orang tua. Misalkan seperti yang kita ketahui pada pondok pesantren Darussalam ini tidak hanya dari Indonesia saja, tapi dari luar negeri pindah, itu Brunei Darussalam, Malaysia ataupun dari luar dari negeri lain. Nah, apa sih tantangan dan solusinya seperti yang kita ketahui ya? Tantangannya apalagi di zaman sekarang di era digital, tantangan yang paling utama itu persaingan yang ketat pada penyebaran informasi yang sangat cepat. Solusinya adalah menjaga transparansi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengelola media sosial secara profesional ya. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa humas berfungsi membangun hubungan baik dengan masyarakat, sedangkan branding berfungsi membangun identitas dan citra sekolah. Keduanya sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai humas dan juga branding sekolah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan yang diucapkan oleh saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.